Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak dosen Bisa Fitra Espam Empam. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Virtual Screening of Tamarin Active Compounds Tamarindus indica L on Selective Inhibitor Cyclooxygenase 2. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Rizky Cantika Wulandari, saya sendiri, kemudian Fadil Nursyifa, Yopi Bilkaisin, Anissa Anggur Rahmawati, Irsan, Ikadek Arya Prayoga, Waode Saryani, dan Laude Andika Nonovan. Baik, di sini ada contoh jurnal yang kami ambil, di mana pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu abstrak, di mana pada tanaman ini inflamasi merupakan keadaan yang cenderung merugikan sebagai respon perlindungan tubuh untuk mengurangi dan menghilangkan pemicu terjadinya cedera dan infeksi. Salah satunya mediator yang berperan dalam peradangan adalah enzim cyclooxygenase atau COX, yang dimana penelitian in vitro menunjukkan bahwa daun asam jawa atau Tamarindus indica L memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Penelitian ini menggunakan metode uji in silico dengan melakukan screening virtual terhadap senyawa-senyawa aktif di dalam asam jawa. Screening virtual dilakukan untuk memprediksi senyawa aktif dalam asam jawa yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi terhadap selective inhibitor COX-2. Baik, selanjutnya tumbuhan asam jawa atau Tamarindus indica L merupakan salah satu tumbuhan yang banyak dibudidayakan di negara tropis, sehingga dengan mudah ditemukan termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengujian secara in vitro terhadap ekstrak daun asam jawa menunjukkan adanya aktivitas sebagai antiinflamasi. Namun hasil pengujian in vitro ini belum dapat menunjukkan senyawa aktif daun asam jawa yang beraktivitas sebagai antiinflamasi, sehingga dilakukan pengujian secara in silico untuk mengetahui senyawa aktif tanaman asam jawa yang beraktivitas sebagai antiinflamasi. Baik, selanjutnya pengujian in silico dilakukan dengan pengujian farmakofor berbasis struktur, penambatan molekul, dan prediksi pre-ADMET. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kandidat senyawa yang baru yang diprediksi memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi selective inhibitor COX-2 berasal dari senyawa aktif daun asam jawa sehingga dapat menjadi alternatif sebagai sumber bahan baku obat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini yang akan saya bahas yaitu metode kerja, di mana materi yang saya bawakan itu ada alat dan bahan dan juga screening farmakofor. Baik, yang akan kita bahas pertama itu alat. Untuk alatnya kita menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Sedangkan bahannya kita menggunakan struktur 3D reseptor dan juga struktur 3D ligand. Selanjutnya screening farmakofor, di mana yang pertama itu persiapan reseptor. Makromolekul yang digunakan dalam penelitian ini adalah reseptor COX-2 yang didapat dari metode kristamografi X-ray dengan resolusi 2,4A. Identitas molekul tersebut 3LN1 yang berformat PDB. Kedua itu penyiapan ligand atau senyawa uji. Struktur senyawa pembanding yang digunakan adalah celecoxib dan senyawa uji Tamarindus indica L dengan format SDV, kemudian dikonversi dengan program Marvin-Sachs menjadi senyawa dengan format mol. Ketiga itu farmakofor model dari kompres protein ligand dengan menggunakan program LigandScout 4.1 dan membuat PharmaChopper 3D berdasarkan ligand dengan basis data aktif dan umpat dalam format SDF, kemudian dikonversi dan disimpan dalam format IDB.
Keempat, validasi screening farmakofor. Screening virtual bertujuan untuk pengayaan maksimum senyawa aktif pada daftar HIT. Oleh karena itu, metode tersebut biasanya divalidasi dengan menilai akurasi diskriminasi antara senyawa aktif dan DCORI. Model farmakofor yang baik akan mampu mengidentifikasi sebagian besar senyawa aktif yang dikenal dan sedikit mungkin DCOI. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hasil validasi yaitu nilai AUSI 100. Parameter ini digunakan valid apabila nilai AUSI lebih besar dari 70%. Selanjutnya itu analisis hasil dan screening farmakofor pada senyawa uji. Dalam penelitian kimia medisinal, drug database screening adalah teknik biofarmaseutika yang sangat penting untuk proses penemuan obat. Penelitian ini menggunakan ligand CHOT untuk mencocokkan fitur farmacope dengan basis data obat tersedia. Analisis hasil dapat digunakan dengan cara melihat nilai farmacope fit score yang ditampilkan di tabel bagian bawah serta dengan menampilkan grafik ROC. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, penambahan molekul. Penambahan molekul ini terdiri dari 5. Yang pertama, persiapan reseptor. Kompleks protein 3LN1 dipisahkan antara makromolekul dengan ligan dengan menggunakan program Discovery Studio Visualizer. Kemudian dilakukan optimasi dengan penambahan atom hidrogen dan minimalisasi energi. Hasil pemisahan tersebut disimpan dalam format PDB. Selanjutnya penyiapan senyawa uji. Ligan terlebih dahulu digambar ulang dengan menggunakan program CrewDraw Ultra 12.0 dan diminimasi energi menggunakan program Q3Draw Pro 12.0. Kemudian disimpan dengan format PDB. Setelah dilakukan penyiapan, dilakukan penentuan sifat fisikokimia senyawa berdasarkan Lipinski Rule of 5. Selanjutnya validasi metode. Validasi metode dilakukan untuk mengetahui apakah program yang digunakan untuk penambahan molekul sesuai persyaratan atau tidak untuk digunakan. Validasi metode molekular docking dilakukan dengan cara redocking antara ligan bawaan dari reseptor target yang diunduh dari situs bank data protein menggunakan perangkat lunak Autodoc Tools. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi hasil validasi yaitu nilai RMSD, situs pengikatan yang ditemukan, dan parameter yang digunakan dianggap valid jika nilai RMSD kurang dari 2A. Selanjutnya pengaturan grip box. Pengaturan grip box dilakukan dengan membuka menu grip pada Autodoc Tools. Selanjutnya running docking. Setelah semua pengaturan docking selesai, kemudian running bisa dilakukan dengan menggunakan Autogrip 4 dan Autodoc 4. Proses dapat dilakukan secara langsung melalui program Autodoc Tools. Setelah running selesai akan dihasilkan output dengan format DLG yang dapat dibuka dengan bantuan program Notepad+. Kemudian dilihat parameter yang dihasilkan berupa AG dan cluster dan membandingkan hasil yang didapatkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, pengujian pre-admet. Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa parameter awal farmakokinetika yang meliputi absorpsi dan distribusi serta uji toksisitas yang meliputi sifat mutagen dan karsinogen senyawa. Kemudian hasil yang didapatkan berupa data disimpan dalam format PDB. Baik, perkenalkan nama saya Mbak Ude Saryani. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama, screening farmakofor, di mana virtual screening farmakofor bertujuan pada pengayaan maksimum senyawa aktif pada daftar HIT.
Oleh karena itu, metode tersebut biasanya divalidasi dengan menilai akurasi diskriminasi antara senyawa aktif dan decoy. Model farmakofor yang baik akan mampu mengidentifikasikan senyawa aktif dan decoy. Sebagian besar senyawa aktif dan sedikit decoy yang dikenal hasilnya diketahui bahwa dari total senyawa aktif dan decoy yaitu 500 didapatkan 476 senyawa hit dan nilai AUEC sebesar 0,78 atau 78%. Setelah dilakukan pengujian farmakofor pada 18 senyawa aktif daun asam jawa, didapatkan satu senyawa hit yang diprediksi dapat berikatan terhadap reseptor COX-2 yaitu linalol dengan nilai farmakohor fit skor sebesar 52,11. Senyawa uji hit terhadap reseptor COX-2 yaitu linalol menunjukkan fitur-fitur farmakofor yang berinteraksi dengan asam-asam amino yang bertanggung jawab sebagai inhibitor COX-2. Baik, itu saja. Sekarang akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya penambatan molekul. Analisis sifat fisiko-kimia ligan dilakukan berdasarkan Lipinski Rule of Five. Aturan Lipinski dapat menunjukkan tingkat hidrofob atau hidrofilitas molekul obat sebelum dilakukan simulasi docking. Berat molekul yang lebih dari 500 Da tidak dapat berdifusi menembus membran sel dengan cara difusi pasif. Nilai log P menyatakan koefisien kelarutan dalam lemak air yang memiliki rentang 0,4 sampai 5. Semakin besar nilai log P, maka semakin hidrofobik molekul tersebut. Jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen mendeskripsikan semakin tinggi kapasitas ikatan hidrogen. Maka, semakin tinggi energi yang dibutuhkan agar proses absorpsi dapat terjadi. Proses penambatan molekul dilakukan dengan menggunakan aplikasi Autodock Tools. Parameter hasil penambatan molekul dapat dilihat dari nilai energi bebas Gibbs atau energi ikatan dan konstanta inhibisi. Semakin rendah nilai energi ikatannya, maka ikatan kompleks senyawa dengan reseptor akan semakin kuat karena terjadi kestabilan dan kekuatan interaksi non-kovalen pada senyawa dengan reseptor. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu pengujian pre-ADMET, di mana pengujian pre-ADMET dilakukan terhadap 18 senyawa dengan menggunakan server ADMET SAR, protein plasma binding, CaCO2 probabilitas, serta probabilitas HIA. Protein plasma binding merupakan prediksi distribusi berdasarkan keterikatan dengan protein plasma, di mana skor HIA atau penyerapan usus manusia yang tinggi menunjukkan absorbansi yang lebih baik di saluran usus setelah pemberian oral. HIT bersifat mutagenik atau tidak dikonfirmasi oleh tes AMES, di mana pengujian toksisitas dilakukan oleh tes toksisitas AMES di situs pre-ADMET. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian linalol menunjukkan hasil pengujian farmakofor yang baik atau nilai farmakofor fit score 52,11. Penambatan molekul yang memiliki energi bebas yang lebih rendah dari ligan alami atau nilai ikatan energi bebas min 9,21 kilokalori mol. Hasil prediksi parameter absorpsi dan distribusi menunjukkan bahwa senyawa hasil pre-ADMET menunjukkan bahwa linalol memiliki profil farmakokinetika yang baik. CaCO2 37,4763 nanometer, kemudian HIA 96,0055% dan protein plasma binding 95,05476%, dan untuk pengujian toksitasnya linalol menunjukkan bersifat non-mutagenik namun bersifat karsinogenik, sehingga
diperlukan modifikasi lanjutan untuk menghilangkan sifat karsinogeniknya. Hal ini menunjukkan bahwa linalol memiliki potensi sebagai anti-inflamasi seleksi COX-2 dibandingkan dengan senyawa aktif asam jawa lainnya. Baik, itu saja hasil video presentasi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.